Hai, saya sebagai Nuha. Hai, saya sebagai Aldora. Hai, saya sebagai Amalia. Hai, saya sebagai Beatrix. Halo semua, kali ini kita akan mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Atau mengapa kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di dalam video ini kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, yuk kita simak bersama videonya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ada baiknya kita membangun pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman siswa di kelas. Mari kita telusuri beberapa contoh yang menarik, mulai dari perbedaan agama, sifat dan kepribadian yang beragam, gaya belajar yang berbeda-beda, minat dan keterampilan yang beragam, hingga tingkat kognitif yang bervariasi, di mana setiap siswa membawa warna tersendiri yang memperkaya dinamika pembelajaran kita di dalam kelas. Yang pertama adalah keberagaman agama. Di dalam kelas terdapat siswa-siswa dengan beragam keyakinan seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman agama ini, seorang guru tidak hanya mencakup pengajaran tentang materi pelajaran, tetapi guru juga bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada siswa untuk saling menghargai satu sama lain tanpa memandang keyakinan agamanya, serta menyesuaikan metode pengajaran dengan memperhatikan kebutuhan semua siswa, tidak hanya mayoritas, termasuk dalam aspek keagamaan. Yang kedua adalah keberagaman sifat dan kepribadian. Setiap individu memiliki ciri khas dalam kepribadiannya. Ada yang cenderung pendiam dan ada juga yang cenderung aktif. Oleh karena itu, tugas seorang guru tidak hanya terbatas pada memberikan pengajaran, tapi juga memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Guru perlu mengorganisir kelompok-kelompok dengan bijak agar setiap peserta didik dapat berinteraksi secara efektif dan menyenangkan dengan teman sekelasnya, terutama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keberagaman gaya belajar. Di dalam ruang kelas, kita dapat menemukan keanekaragaman gaya belajar di antara para siswa. Sebagian mungkin merasa lebih nyaman dan efektif ketika belajar melalui pendengaran, dengan mendengarkan penjelasan atau presentasi audio. Sementara itu, ada yang lebih memilih pendekatan visual. Mereka cenderung lebih responsif terhadap penggunaan gambar, diagram, ataupun grafik yang membantu mereka memahami konsep-konsep yang diajarkan. Di sisi lain, ada juga siswa yang lebih menikmati pembelajaran dengan pendekatan kinestetik, di mana mereka dapat langsung terlibat dalam kegiatan atau eksperimen yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Pemahaman akan perbedaan ini memungkinkan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang beragam dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menyerap dan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, keberagaman minat dan keterampilan. Setiap siswa di kelas memiliki minat dan bakat yang beragam. Beberapa mungkin memiliki keahlian yang luar biasa dalam menggambar atau seni. Sementara yang lain mungkin menunjukkan ketertarikan yang kuat dalam bidang yang berkaitan dengan angka dan juga matematika.
Ada juga yang menikmati pembelajaran agama dengan penuh antusiasme. Sementara siswa lainnya mungkin lebih tertarik pada topik-topik yang lebih umum atau luas. Pemahaman akan keberagaman minat dan keterampilan ini memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga minat setiap siswa secara lebih efektif. Yang kelima, keberagaman tingkat kognitif. Di dalam setiap kelas, terdapat variasi dalam tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh para siswa. Beberapa di antaranya mampu dengan cepat menyerap dan memahami materi pembelajaran, menunjukkan kemampuan kognitif yang sangat tinggi. Sementara itu, ada yang berada di tengah-tengah, yang memerlukan waktu dan usaha tambahan untuk bisa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Di sisi lain, terdapat juga siswa yang termasuk dalam kategori rendah atau mengalami kesulitan dalam menangkap materi pembelajaran dengan cepat, yang memerlukan bimbingan lebih intensif dan pendekatan yang berbeda dari guru untuk membantu mereka mengatasi kesulitan tersebut. Pemahaman akan perbedaan dalam tingkat kecerdasan ini memungkinkan guru untuk merancang strategi pengajaran yang beragam dan memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selamat datang dalam penjelasan kami tentang 4 teori yang melandasi pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita mulai dengan teori yang pertama. Teori sistem ekologi dikembangkan oleh Brown van Brenner, memberikan pandangan sosiokultural terhadap perkembangan individu. Kelima sistem, dari ekologi, mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem, membentuk lingkungan yang mempengaruhi individu mulai dari interaksi langsung hingga pengaruh budaya yang lebih luas. Selanjutnya, kita memiliki teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Teori ini menantang pandangan tradisional tentang kecerdasan sebagai kemampuan tunggal yang dapat diukur dengan tes IQ. Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pindah ke teori Zone of Proximal Development atau ZPD yang dijelaskan oleh Lev Vygotsky. Konsep ini membahas jarak antara tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensialnya saat memecahkan masalah secara individu atau dalam kelompok. Terakhir, kita mencakup learning modalities atau modalitas belajar yang merujuk pada cara individu menerima dan memproses informasi secara optimal. Preferensi belajar termasuk visual, auditory, dan kinestetik. Dengan pemahaman mendalam tentang keempat teori ini, kita dapat membentuk pendekatan pembelajaran yang beragam dan efektif untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Setiap peserta didik merupakan pribadi yang unik. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gaya belajar, daya tangkap, minat, potensi, kesiapan belajar, dan latar belakang pun tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi hadir untuk memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pada pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki kekhasan, seperti berfokus pada kompetensi pembelajaran, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, dan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif.
Setelah mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan ciri-cirinya, sekarang saatnya merancang pembelajaran yang seru. Yuk ikuti langkah-langkah ini untuk membimbing setiap peserta didik menuju keberhasilan. Langkah pertama, kenali kebutuhan tingkat keterampilan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik dengan menggunakan berbagai alat penilaian dalam memetakan kebutuhan peserta didik. Langkah kedua, tetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Jangan lupa, pastikan tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah ketiga, terapkan strategi, metode, dan media pembelajaran yang dapat mengeksplorasi minat dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Langkah keempat, menentukan alat penilaian yang relevan dengan tujuan pembelajaran serta merinci rubrik penilaian yang akan digunakan untuk mengukur kriteria dan standar pencapaian yang diharapkan. Langkah kelima, tentukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 4 unsur pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada langkah pembelajaran kelima tadi, kita mengetahui ada 4 unsur pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten, yaitu materi pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar yang baik dalam kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, berdiferensiasi proses, yaitu cara guru memberikan pemahaman dan pemaknaan mengenai pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, berdiferensiasi produk, yaitu variasi hasil dari tugas pembelajaran yang dibuat peserta didik untuk menunjang penilaian hasil belajar. Yang keempat, berdiferensiasi lingkungan belajar, yaitu kondisi dari luar peserta didik yang memberikan pengaruh atau rangsangan terhadap peserta didik. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.